menjelang Ramadan tinggal sisa 8 bulan lagi dari sekarang. 8 bulan lagi tersisa. Saya minta 8 bulan ini kepada Bapak Ibu semua, persiapan-persiapan akhir zaman tolong benar-benar disiapkan Pak. Tolong buka ceramah Mbok nanti di YouTube ya, judulnya adalah persiapan dan amalan akhir zaman. Apa judulnya? Persiapan dan amalan akhir. Amalkan itu segera. Dengarkan, pulang risiko buka. Dengarkan dengan seksama persiapan dan amalan akhir zaman. Seandainya benar ternyata Ramadan 1441 Hijriah hantaman meteor menabrak bumi ini. Ada yang lupa tadi menyampaikan ya Pak, Rasul mengatakan hantaman meteor nanti terjadi di pertengahan Ramadan di hari Jumat selepas sholat subuh, kata Nabi. Selepas sholat subuh. Bila kalian mendengar, maka larilah kalian ke rumah, tutup rumah kalian, pintu, jendela, lalu masuklah ke dalam kamar dan berselimutlah dalam selimut, sujudlah ke arah kiblat, bacalah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Yang melakukan itu dia akan selamat, yang tidak melakukan itu dia akan binasa dan celaka. Hari Jumat, pertengahan Ramadan. Silahkan lihat kalender Hijriah kita 1441 Hijriah ini. Silahkan lihat hari apa jatuhnya tanggal 15, pas hari Jumat. Pas hari Jumat. Sementara tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi itu munculnya setelah hantaman meteor Pak. 3 bulan setelah hantaman meteor Imam Mahdi muncul. Nah, fixnya ini benar atau tidak? Lihat tanda-tanda beredarnya bintang berekor mengelilingi bumi 3-7 hari kata Rasulullah. 3-7 hari. Tidak satupun manusia di muka bumi pasti bisa melihat di langit ada bintang berekor mengelilingi bumi. 3 hari sampai 7. Jika itu sudah terjadi maka sudah fix, itu sudah bahwa memang benar sebentar lagi meteor, dan memang benar sebentar lagi teknologi musnah, memang benar dukhon dimulai dan Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah dan teknologi berakhir. Dan ini akan semakin dikuatkan kalau Raja Salman meninggal dunia, 3 orang putranya ini berkelahi, 3 orang calon-calon kuat ini berkelahi. Semakin kuat apabila terjadi gempa-gempa di Arab Saudi. Dah 100% pasti. Itu aja tanda-tandanya Pak. Kalau tidak berarti belum. Ya, tapi kalau iya, cuma saya khawatir Pak ya. Kalau saat itu Bapak lihat, oh iya ya. Baru saat itu Bapak bersiap-siap, saya khawatir nggak sempat waktunya. Dari kini waktu tersisa hanya 8 bulan. 8 bulan inilah Bapak Ibu harus bekerja keras mempersiapkan diri dan keluarga. Dan sekali lagi, tidak ada ruginya persiapan itu. Toh yang saya suruh juga tidak ada satupun yang jelek. Saya suruh perbanyak amal, emang rugi? Saya suruh Bapak Ibu agar segera memborong emas. Kalau ada bitih, borong emas, simpan emas. Emang rugi nyimpan emas? Emas akan terus naik. Kalau perlu uang bisa lagi dijual emasnya. Apa ruginya Pak? Ya, saya nyuruh Bapak hal yang seluruhnya positif, termasuk Pak, Bapak gali kembali sumur-sumur dari rumah kita yang sudah Bapak timbun. Karena sudah ada air keran, hidupkan kembali sumur-sumur itu. Aktifkan kembali. Saya punya alasan-alasan, tolong dengarkan nanti di persiapan dan amalan akhir zaman. Apa ruginya? Saya anjurkan Bapak agar menjauhi daerah kota. Ini kota. Ini kota. Jauhi daerah kota. Daerah kota itu baru dijauhi kalau chaos sudah resmi terjadi. Tanda-tanda sudah nampak chaos resmi terjadi. Kita sudah punya tempat di bukit, jauh dari laut, jauh dari kota, tinggi dari laut, jauh dari gunung berapi, dan bukit itu punya sumber mata air, dan sudah ada kapling-kaplingan orang-orang beriman, orang-orang soleh yang membangun rumah-rumah mereka di sana. Itu baru ditempati ketika chaos resmi terjadi di kota-kota di seluruh Indonesia. Baru Bapak pindah ke situ. Sebelum itu Bapak normal kerja di pasar, kerja di kota, menjalankan hidupnya. Sementara bangunan sudah dibangun di bukit sana, biarkan untuk lembaga tahfiz Quran dipakai dulu, mengalir pahalanya buat kita. Ya, tapi ketika chaos sudah terjadi, Bapak orang beriman kumpul di tempat itu. Orang-orang beriman akan saling jaga-menjaga dan melindungi. Kata Nabi, dalam kondisi chaos nanti, orang karena lapar akan tega membunuh tetangganya sendiri demi sepotong roti. Dan itu akan mudah terjadi di kota-kota besar, Pak. Kita nggak tahu tetangga kita ini siapa. Tapi kalau orang beriman semua, tak mungkin orang beriman sebaik apapun hidup akan membunuh tetangganya sendiri. Betul tidak? Yang pasti adalah orang beriman pasti akan melindungi sesama orang beriman. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lakukan.
ya. Kalau Bapak Ibu ada rezeki, ada untung, ada rezeki, Bapak dengar ternyata Palestina dibebaskan, Baitul Maqdis sudah diumumkan khilafah Islamnya, Bapak ada rezeki, berangkatlah ke sana sesuai perintah Nabi dalam hadis sahih Muslim, karena negeri teraman dan terkuat nanti adalah Palestina. Saat itu Bapak Ibu pindah ke sana. Saya tidak menganjurkan Bapak Ibu hijrahnya ke Mekah ke Madinah, tidak. Mekah ke Madinah itu disuruh hijrah kita saat Dajjal keluar, baru disuruh ke Mekah Madinah. Kalau sekarang jangan Pak, Mekah Madinah itu akan kacau sekacau-kacaunya, dan sangat keliru kalau ada yang hijrahnya ke Mekah ke Madinah. Dulu 2 tahun yang lalu saya masih menyuruh hijrahlah ke Mekah ke Madinah, sekarang saya tidak menyuruh lagi, dan sudah saya cabut fatwa itu. Yang sekarang saya anjurkan dalam hadis sahih Muslim, perintah Nabi adalah hijrahnya ke Palestina. Itu kalau ada duit, kalau ada rezeki, ya, kalau pandai bahasa Arab. Kalau tidak menyusah orang sih senang. Sampai situ mengangang-angak sih kalau jalan. Jadi timbang-timbanglah, baca-bacalah kemampuan diri, ya, kesiapan, kalau tidak di Indonesia saja.